Salam hebat, bertemu kembali dengan Suharto STMPD Channel. Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak. Saat ini saya ingin berbagi tentang alur merdeka, di mana alur ini akan digunakan sebagai tahapan pembelajaran setiap modul. Jadi merdeka itu terdiri dari huruf M, E, R, R, jadi L-nya double 2, D, E, K, A. Apa itu merdeka? Coba kita lihat pada saat kita sudah masuk pada halaman LMS kita, kemudian sahabat belajar masuk pada modul 1.1 sebagai contoh. Oke, kita akan lihat modul 1.1 itu tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara atau Dewantara ya. Kemudian kita akan coba masuk. Nah, di sini akan muncul submenu ya. Ini ada pendahuluan, daftar hadir dan sebagainya. Ini di luar dari alur merdeka. Kemudian di sini sudah mulai alur merdeka. M itu adalah mulai dari diri. Jadi di sini nanti sahabat belajar akan mencoba untuk melakukan satu tahapan menjawab pertanyaan atau mengisi kalimat rumpang dan sebagainya. Kemudian sesuai dengan apa yang sahabat belajar ketahui sebelum masuk pada materi. Jadi menjadi sebuah bekal awal atau potensi awal yang dimiliki oleh sahabat belajar di sini, dan ini nanti akan digunakan oleh fasilitator untuk bisa melihat sejauh mana pemahaman sahabat belajar tentang materi yang akan dipelajari, yaitu pada tahap awal, yaitu mulai dari diri. Kemudian setelah M masuk pada E, yaitu eksplorasi konsep. Nah, di sini sahabat belajar sudah disajikan materi-materi yang berkaitan dengan modul yang dipelajari. Di sana sahabat belajar akan belajar saat tahap demi tahap, halaman demi halaman, bahkan mungkin ada beberapa video yang digunakan untuk pembelajaran secara asinkronus ya. Kemudian sampai akhirnya sahabat belajar bisa menangkap apa yang menjadi materi pada modul yang dipelajari. Di sini akan ada dua, yaitu eksplorasi konsep secara mandiri dan juga ada forum diskusi ya. Kemudian yang berikutnya ada ruang kolaborasi, jadi MER. Nah, di sini nanti sahabat belajar akan melakukan pembelajaran sinkronus ya. Nah, dimulai dari kerja kelompok atau diskusi, yaitu nanti akan didampingi oleh fasilitator mulai dari main room, kemudian biasanya dikelompokkan melalui breakout room untuk berkelompok mendiskusikan apa yang ada di LMS. Kemudian ada hari kedua, biasanya adalah kegiatan presentasi
hasil diskusi, ya, secara umum seperti itu. Tetapi di modul angkatan 4 khususnya ini ada beberapa perubahan di modul 1.1, tetapi secara umum seperti itu. Setelah R, maka R yang berikutnya adalah refleksi terbimbing. Jadi nanti sahabat belajar calon guru penggerak akan menjawab apa yang ada di LMS, pertanyaan-pertanyaan pemantik dan sebagainya, untuk kemudian merupakan sebuah refleksi dari apa yang sudah dipelajari di eksplorasi konsep maupun di ruang kolaborasi. Dan sini nanti akan dibimbing oleh fasilitator secara asinkronus. Kemudian ada alur berikutnya adalah demonstrasi kontekstual. Biasanya ada penugasan-penugasan yang harus dilakukan dengan tagihan, yaitu mengunggah tugas, ya, seperti ini. Kemudian ada elaborasi pemahaman. Ini nanti biasanya secara umum, ya. Kalau ini di modul 1.1 nanti akan ada konferensi dengan perguruan taman siswa, tetapi di modul selanjutnya nanti akan bertemu dengan instruktur, ya. Jadi ada fasilitator, ada instruktur yang ditunjuk oleh satker masing-masing, atau mungkin sudah dijadwalkan oleh oleh program guru penggerak, ya. Kemudian ini ada webinar kalau yang di modul 1.1, tapi yang selanjutnya hanya elaborasi pemahaman secara sinkronus, ya, secara sinkronus oleh instruktur. Kemudian di sini ada alur berikutnya adalah koneksi antar materi. Nah, di sini sahabat belajar akan diminta untuk mengkoneksikan, mensintesis, merangkai apa yang sudah dipelajari, ya. Kalau ini adalah modul awal, tentunya dipelajari apa yang dipelajari sampai pada pembelajaran ini. Tetapi kalau nanti sudah di modul 1.2, 1.3, maka sahabat belajar akan diminta untuk merangkai dari modul-modul sebelumnya, ya, di dalam koneksi antar materi. Kemudian alur terakhir adalah aksi nyata, ya. Aksi nyata ini adalah nanti sahabat belajar akan mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di dalam kegiatan nyata atau aksi nyata sesuai dengan modul yang dipelajari atau materi modul yang dipelajari. Itu alur merdeka. Jadi M-nya adalah mulai dari diri, kemudian E-nya adalah eksplorasi konsep, R-nya adalah ruang kolaborasi, R kedua adalah refleksi terbimbing, kemudian D adalah demonstrasi kontekstual, E-nya adalah elaborasi pemahaman, ya. Kemudian K-nya adalah koneksi antar materi, dan A-nya adalah aksi nyata. Alur ini akan digunakan untuk setiap modul, ya. Jadi setiap modul nanti alurnya seperti ini atau sintaknya seperti ini, ya. Jadi baik modul 1.1, 1.2 dan seterusnya sampai pada modul 3.3. Jadi alurnya menggunakan alur merdeka. Demikian sahabat belajar calon guru penggerak, apa yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Silakan di subscribe, like, and share untuk bisa bermanfaat bagi yang lain. Tetap semangat, salam dan bahagia, salam hebat.